Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Eda dan Kakak Meli dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, baiklah adik-adik semuanya, silakan berdiri. Kita akan menyanyi lagu Mars PLKPA bersama-sama. Apabila kita sukacita, dan lagu yang kedua Aku Bersukacita. Kita nyanyi lagu yang pertama ya, apabila kita sukacita. 1, 2, 3. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lagu yang kedua, Aku bersukacita. 1, 2, 3. Aku bersukacita. Aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, pergi ke rumah Tuhan memujinya. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa, tangannya dilipat semua, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Dan sekiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh menjalankan tugas kami sebagai kakak pelayan. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberikan kami hikmat agar apapun yang kami berikan melalui pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami di pagi ini, kami dapat memberikan yang terbaik buat adik-adik klien kami. Berkati juga adik-adik klien kami semua yang ada di rumah saat ini, biarlah Tuhan memberkati mereka semuanya. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, masih berdiri ya. Kita akan membaca Mazmur kita pada pagi ini yang terdapat di kitab Mazmur pasalnya yang ke-9
Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-2 hingga ayatnya yang ke-11. Kakak ulangi sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-2 hingga ayatnya yang ke-11, yang berbunyi demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi, sebab musuhku mundur. Tersandung, jatuh, dan binasa di hadapanmu, sebab Engkau membela perkataanku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau lebih menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau musnahkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Silakan adik-adik duduk kembali. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita bernyanyi cinta akan Yesus. 1, 2, 3. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau senantiasa memberkati kami di sepanjang malam hingga Engkau boleh membangunkan kami pada pagi hari ini. Dan sebentar ya Bapak, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-107. Mazmur pasalnya yang ke-107, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya,
haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik. Nah, kita akan masuk dalam cerita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, pernah enggak adik-adik merasa lapar atau merasa haus, tetapi adik-adik tidak ada makanan yang dimakan dan juga tidak ada minuman yang harus diminum? Nah, apakah adik-adik akan menangis atau adik-adik akan marah-marah nih sama mama atau sama papanya? Nah, semoga adik-adik tidak seperti itu ya. Nah, adik-adik, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini mau menceritakan tentang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel pada saat itu mereka ingin pulang ke kampung halaman mereka. Nah, mereka mulai berjalan dari tanah Babel menuju ke kampung halaman mereka, yaitu di Yerusalem. Ketika di dalam perjalanan menuju Yerusalem, adik-adik, bangsa Israel ini mereka mulai kelaparan, dan juga mereka mulai kehausan, karena makanan dan minuman yang mereka bawa dari tanah Babel itu sudah habis, sedangkan perjalanan mereka masih panjang. Mereka belum sampai di tempat tujuan mereka, yaitu di Yerusalem. Nah, adik-adik, bangsa Israel pada saat itu pun ketika mereka merasa kelaparan dan mereka kehausan, mereka pun melihat ke kiri dan ke kanan mereka. Nah, mereka berharap ada suatu kota di situ sehingga mereka bisa membeli bahan makanan dan bisa membeli minuman. Nah, tetapi adik-adik, ketika mereka melihat ke kiri dan ke kanan, mereka tidak melihat apa-apa. Karena di sekitar mereka hanya ada gurun pasir. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel ini mulai kelaparan, mereka mulai kehausan, mereka tidak menangis. Mereka tidak marah-marah sama Tuhan Yesus. Nah, tetapi apa yang mereka lakukan? Nah, bangsa Israel pada saat itu yang mereka lakukan adalah mereka berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan Yesus. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, karena doa bangsa Israel ini begitu tulus, Tuhan pun mendengarkan doa mereka. Tuhan pun mendengarkan permohonan doa bangsa Israel yang kelaparan dan juga kehausan. Nah, sehingga adik-adik, tiba-tiba Tuhan Yesus membawa bangsa Israel ini ke suatu kota yang ramai. Nah, Tuhan Yesus membawa bangsa Israel berjalan ke suatu tempat. Nah, ternyata tempat ini berujung ke sebuah kota yang ramai. Nah, sehingga bangsa Israel pada saat itu pun bisa memperoleh pertolongan. Nah, mereka bisa membeli makanan dan juga mereka bisa membeli minuman. Nah, adik-adik, dari cerita bangsa Israel ini mau mengajarkan kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu tidak pernah membiarkan umatnya kelaparan, tidak membiarkan umatnya kehausan. Tuhan Yesus itu selalu menolong kita. Tuhan tidak membiarkan kita kesulitan, Tuhan juga tidak membiarkan kita kesusahan, tetapi Tuhan Yesus selalu menolong kita ketika kita di dalam kesusahan ataupun kesulitan. Nah, oleh karena itu adik-adik juga harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sekitar kita ada banyak anak-anak atau orang yang dalam kesusahan. Nah, mereka susah untuk mendapatkan makanan ataupun minuman. Nah, contohnya orang-orang yang mengalami musibah, kan? Mengalami musibah kebakaran, mengalami musibah banjir, tanah longsor. Nah, seperti juga pada masa-masa pandemi ini, mungkin ada orang tua dari teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka susah untuk mendapatkan
penghasilan untuk membeli kebutuhan hidup mereka. Nah, adik-adik, ketika dalam kesusahan seperti itu ada yang mendapatkan musibah, ya kan? Nah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan mereka yang mengalami musibah. Nah, Tuhan tetap menolong mereka, tetapi lewat orang lain. Nah, dengan cara ketika ada yang mengalami musibah, ada yang datang membawakan kita makanan, ada yang datang membawakan minuman ataupun pakaian. Nah, Tuhan menolong kita dengan cara Tuhan menggerakkan hati-hati orang lain untuk membantu kita yang kesusahan atau menolong kita yang terkena musibah, banjir ataupun tanah longsor. Nah, oleh karena itu adik-adik, meskipun kita mengalami kesulitan, kita juga harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus selalu menolong kita. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada adik-adik, ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan susah, nah, jika kita berdoa dengan tulus kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan. Tuhan pasti akan menolong kita, karena Tuhan selalu punya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, oleh karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai lagu respon, mari kita bernyanyi tiap orang yang mendengar. 1, 2, 3. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menaikkan puji dan syukur kepadamu karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Semoga firman-Mu yang telah Hamba-Mu berikan kepada adik-adik layan, mereka boleh pahami dan mereka boleh lakukan di dalam langkah kehidupan mereka untuk senantiasa bisa menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Ketika mereka dalam kesulitan, mereka tetap meminta pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami. Kiranya Tuhan terus berkati mereka, berikan mereka kuat dan sehat, agar mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan baik, agar mereka juga boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kau terus berkati mereka di dalam bangku sekolah mereka, di dalam pertumbuhan mereka. Kiranya mereka boleh belajar dengan baik, dan apapun yang mereka cita-citakan mereka boleh capai. Kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik klien kami. Kiranya Tuhan juga terus berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan dan juga kesabaran, agar mereka boleh mendidik dan mengarahkan adik-adik klien kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja GP Vision Nunukan. Kiranya Tuhan berkati pendeta, majelis dan segenap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kami juga mau berdoa untuk segenap kakak pelayan yang boleh mengambil bagian pada saat ini. Kami mau berdoa buat kakak Eda yang sudah menjadi pelayan liturgos. Kiranya Tuhan juga terus berkati dia ya Bapa, di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, dan juga di dalam tugas dan pelayanannya. Kiranya Tuhan berikan kuat dan sehat agar hamba-Mu ini boleh melaksanakan tugas pekerjaan dan pelayanannya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga terus berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini ke jalan yang Tuhan kehendaki, agar bangsa dan negara kami ini boleh menjadi bangsa dan negara yang aman dan damai. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk kondisi Indonesia pada saat ini dan seluruh dunia yang masih dilanda pandemi. Kiranya Tuhan juga terus berikan kami kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan hari-hari kami, dan semoga pandemi ini segera berlalu dan kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami setiap hari dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi permohonan kami di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Mari adik-adik yang ada di rumah siapkan persembahannya semua. Nah, untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi dengan lagu Bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab bersyukur kepada Tuhan. Lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baiklah adik-adik semuanya, silakan berdiri. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Untuk itu kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu yang sudah kami boleh dengarkan pada hari ini dapat mengajarkan kami untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami menyatakan syukur kami dengan kami memberikan persembahan kami. Biarlah melalui persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Begitupun kami mendoakan buat saudara-saudara kami yang berkekurangan, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dimanapun berada. Ya Tuhan, di saat ini juga kami mendoakan buat Kak Meli yang sudah Tuhan pakai untuk menyalurkan firman-Mu pada pagi hari ini.
Biarlah Tuhan terus memberkati dia di dalam tugas pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah Tuhan terus memberkati dia. Inilah ungkapan syukur dan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri dan kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita kembali berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menaikkan ucapan syukur kepadamu karena Engkau sudah memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau kiranya terus berkati kami semua, berkati kakak layan dan juga berkati adik-adik layan agar terus kuat dan sehat sehingga kami boleh melaksanakan tugas pelayanan kami di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, baiklah adik-adik, hari ini selesai sudah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.